sejarah daripada korupsi karena tadi kelompok juga sudah memaparkan dan kelompok juga sudah memaparkan terkait dengan role model negara yang anti korupsi. Di sini ada beberapa negara yang saya anggap cukup berhasil terkait dengan anti korupsinya, ya. Nah, di pertemuan ini ya harapan saya Anda akan memahami terkait dengan keunggulan dan kelemahan Komisi Anti Korupsi di suatu negara. Kemudian faktor pemicu kegagalan itu apa sih? Gitu ya, kok bisa nggak berhasil? Kemudian negara dengan indeks korupsi yang bagus itu negara mana saja? Nah, kalau kita melihat ya bahwa korupsi itu memang bukan hanya ada di Indonesia saja, tetapi ini sudah merupakan suatu kondisi di mana semua negara bahkan dunia ya ini merupakan satu permasalahan yang susah sekali atau sulit sekali dihilangkan ya, karena hubungannya itu bukan hanya suap menyuap tetapi ini sudah kompleks sekali ya. Jadi kalau penyakit ini sudah kronis ya, mungkin kalau kanker ini sudah bermetastase jadinya susah ya, susah banget ditumbangkan gitu ya, atau dihilangkan. Nah, kalau kita melihat beberapa negara di sini yang sudah mempunyai walaupun tidak hanya yang ada di sini ya, banyak ya, tetapi ini memang saya mensoroti terkait dengan KAK atau Komisi Anti Korupsi yang ada di Hong Kong, Singapura, New South Wales, dan di Botswana. Nah, di mana ya semua negara ini adalah ya komisi anti korupsinya ya mempunyai dukungan politik yang baik ya. Jadi dukungan politiknya yang sangat baik. Artinya apa? Artinya antara legislatif kemudian antara yudikatif ya itu saling mendukung. DPR, MPR ya, presidennya ya itu kemudian organisasi politiknya ini sangat mendukung. Jadi dukungannya sangat baik sekali ya dengan Komisi Anti Korupsi melakukan pencegahan dan monitoring. Saya kira bukan negara itu saja ya, di Indonesia juga sudah melakukan terkait pencegahannya bagaimana dan monitoringnya bagaimana, ada semuanya. Kemudian kepemimpinan yang baik ya, jadinya pemimpin segala sektor ya ini semuanya sudah paham terkait dengan apa namanya anti korupsinya. Nah, keunggulan dan kelemahannya ya memiliki lembaga anti korupsi di suatu negara. Ternyata ya memiliki lembaga anti korupsi itu tidak hanya apa ya, tidak hanya merupakan satu keunggulan di suatu negara, tetapi juga merupakan satu kelemahan. Kok bisa ya bisa komisi anti korupsi merupakan satu kelemahan? Nah, lepas. Satu, Anda diwajibkan mengikuti Zoom terkait Mohon maaf Bunda, suaranya putus-putus. Halo, Komting. Mohon maaf Bunda, suaranya terputus-putus. Tidak jelas Bunda. Halo.
Komting. Iya, Bunda. Suaranya terputus-putus. Anda diwajibkan ikut ini enggak? Gadar enggak sekarang? Workshop. Seminar sehari. Ikut enggak? Boten, Bunda. Enggak ya? Oke. Ya. Nah, berikutnya apa saja keunggulan ya memiliki lembaga anti korupsi di suatu negara? Nah, di sini dengan adanya KAK di suatu negara ini berarti dia akan mengingatkan dan menekan pemerintah melakukan pemberantasan korupsi. Ya, jadinya bagaimana caranya ya pemerintah itu untuk melakukan ya pemberantasan korupsi. Kemudian menghasilkan lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus, ya, karena dengan apa namanya organisasi KPK ya sendiri, misalnya saya contoh KPK. KPK itu tidak hanya dia memberantas ya pemberantasan saja, tetapi dia juga melakukan pencegahannya dengan mengadakan ya meningkatkan sumber daya manusia ya terkait misal contoh para dosen itu diberikan satu apa namanya pelatihan ya terkait materi-materi budaya anti korupsi agar bisa menjadi sebagai penyuluh ya. Kemudian guru-guru ya. Kemudian semualah ya mahasiswa ya sampai dengan siswa ya, siswa dari SD ya, SMP, SMA itu sudah ada. Ya, intinya adalah ya itu akan meningkatkan SDM ya terkait dengan keahliannya. Kemudian dapat membangun sistem terbebas dari korupsi. Nah, ini juga sama ya, artinya ya semua instansi atau institusi ya ini bersama-sama membangun ya sistem yang mana terbebas dari korupsi atau budaya anti korupsi kita bangun ya di situ. Ya dengan adanya lebih transparansi ya apapun itu ya khususnya keuangan ya. Kemudian dijadikan contoh bagi lembaga lain terutama institusi penegak hukum. Nah, ternyata seperti KPK ini juga merupakan contoh ya untuk institusi yang lainnya atau lembaga lainnya. Tapi memang sangat disayangkan kemarin ada kasus ya justru anggota KPK-nya sendiri ya yang melakukan walaupun sudah dilakukan penindakan ya mempunyai kredibilitas yang besar ya. Jadi kalau negara itu mempunyai KAK ya komisi anti korupsi oleh negara lain itu dipandang baik ya karena mempunyai kredibilitas, bisa dipercaya dia. Dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan yang lebih baik dalam menjalankan fungsinya. Ya. Dan dapat melakukan rekrutmen ya secara objektif untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas dan integritas yang baik. Jadi dengan adanya KAK di sini juga merupakan satu unggulan dalam merekrutmen ya satu tenaga misal ya tenaga profesional itu tidak hanya pintar di sini tetapi dia harus mempunyai background ya dilihat latar belakangnya bahkan sampai media sosialnya ya dilihat dicek ya bagaimana orang ini ya bisa apa tidak ya kemudian dicek lagi sumber keuangannya ya tabungannya ada berapa sih sumber kekayaannya apa aja ya sampai sedemikiannya ya. Kemudian dapat mendesain sendiri muatan pendidikan dan pelatihan dengan lingkungan yang dinamis. Nah ini yang saya katakan tadi ya untuk meningkatkan keahlian ya maka negara yang mempunyai KAK dia akan bisa mendesain ya pendidikan budaya anti korupsi ini untuk perguruan tinggi ini bagaimana ya kemudian pelatihan harus diadakan ya. Kemudian lebih jelas dalam menilai perkembangannya tingkat kegagalan dan kesuksesan. Jadi dengan adanya KAK Komisi Anti Korupsi
bisa kita pantau ya negara ini berhasil tidak dalam mencegah, dalam menekan ya nilai daripada atau indeks terjadinya korupsi. Nah, kalau tadi kita keunggulannya sudah ada, ya, kelemahannya pun ada. Kelemahannya apa? Beban biaya tambahan bagi negara. Ini tidak sedikit, ya, dengan adanya Komisi Anti Korupsi. Ya, negara ini juga harus membayar tenaganya, SDM-nya. Ya, belum lagi kalau mengadakan pelatihan, belum lagi kalau memberikan buku-buku ya, buku-buku. Terus ada lagi misal jika ada kejadian yang korupsi, Anda mungkin sudah paham ya terkait dengan beban biaya sosial ya yang harus ditanggung oleh negara. Nah, ini ya. Terjadi persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada sehingga menyulitkan berkoordinasi. Jadi bersaing antara yang instansi hukum ya di sini ya misalnya kepolisian ya, kejaksaan, kehakiman ya ini saling bersaing ya yang benar itu yang mana gitu ya. Nah, ini kelemahannya. Berakibat restrukturasi terhadap lembaga lain. Jadi berkontradiksi di situ. Nah, kemudian ya terkait dengan UNCAP di sini yang ada di internasional ada di pasal 6 dan 36 terkait dengan lembaga untuk pencegahan korupsi dan lembaga untuk pemberantasan korupsi. Ya, di sini ini KPK yang internasional ya. Internasional itu di pasal 6 dan 36. Ini dinyatakan bahwa suatu negara memang harus mempunyai lembaga untuk pencegahan korupsi dan juga lembaga untuk pemberantasan korupsi. Kemudian faktor apa saja sih ya pemicu keberhasilan dan kegagalan? Kalau tadi kita paham terkait dengan keunggulan dan kelemahannya. Nah, sekarang faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan satu lembaga anti korupsi itu apa saja? Nah, ini berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh U4 ya atau U4 ya di sini bahwa faktor pemicu keberhasilan lembaga anti korupsi adalah ya terkait dengan adanya dukungan politik. Ya, memang ini penting sekali ya adanya dukungan politik. Jadi entah itu warna apa, merah, kuning, hijau, ya putih, abu-abu, ya kalau Anda lihat ya politik di Indonesia kan seperti itu ya, merah sudah ketahuan PDI misalnya, ya kuning Golkar ya itu ya. Nah semua tuh bersatu gitu loh mendukung ya. Gitu. Berada dalam strategi anti korupsi yang komprehensif dan komplementer dari lembaga publik, ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu fokus pada pengurangan kesempatan korupsi. Ini penting banget ini ya. Jadi ekonomi harus stabil. Kalau politiknya stabil, ekonomi juga stabil. Ya, kalau politiknya nggak stabil, ya banyak demonstrasi, ya kemudian para pemimpin saling tidak satu pendapat, tidak satu pandangan. Nah, ini yang akan menimbulkan ekonomi juga semakin tidak stabil, ya. Nah, kemudian ditunjang sumber keuangan yang baik dan stability. Nah, itu tadi ya, memang staffnya juga harus baik, SDM-nya juga harus terlatih. Memiliki visi dan misi yang jelas, ya. Kemudian kerangka hukum yang kuat, kemudian bekerja secara independen dan dari pengaruh segala kepentingan. Jadi kalau KAK, Komisi Anti Korupsi ini dia tidak independen, ya dia memihak dari satu opsi atau memihak dari yang sedang berkuasa, integritas yang tinggi. Oh ini harus pasti ini.
ya. Dalam perhatian imannya memang masyarakat itu juga membantu ya, adanya kakak tersebut. Kemudian kegagalannya apa? Ya, tidak ada komitmen politik, ya, kontraproduktif, gagal dalam membangun institusi negaranya. Penerapan hukum ada kemudian apalagi tidak fokus ya, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak punya struktur organisasi yang memadai. Ya ada KAK tetapi visi misinya nggak jelas mungkin ya, jadi kan nggak fokus dengan satu pekerjaannya ya, banyak tekanan. Jadi nanti kalau sudah ditemukan ya, oh ini melakukan pemimpin ini melakukan korupsi, nah tekanan, oh ini kalau bisa nih jangan diselidiki karena ini merupakan pejabat penting gitu ya. Padahal harusnya tidak memandang itu, semua bisa menjadi atau terkena ya. Jadi jangan hukum itu jangan timpang gitu ya. Rendahnya kepercayaan publik. Nah ini ya susah kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi ya. Adanya organisasi yang tidak efisien dan efektif serta tidak sesuai dengan harapan semua pihak. Nah ini yang saya katakan tadi ya, ini berdasarkan studi literatur Willian dan kawan-kawan bahwa keberhasilan dan kegagalan lembaga sejenis KPK itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, eksternal dan internal. Kalau kita bicara ilustrasi ya, kegagalan itu atau penyebab ya, salah satu penyebab kegagalan KKK itu sendiri adalah ya harapan dari masyarakat dan pemerintah yang tinggi ya, ini menyebabkan support ya awal yang besar untuk membentuk KAK ya. Ini penyebabnya. Kemudian berdirinya KAK ya sebagai lembaga baru dengan tugas besar ya. Kemudian dengan adanya KAK diharapkan hasilnya ini ya adanya KAK tetapi hasil tidak bisa memenuhi harapan yang besar. Artinya apa? Artinya adanya KAK tetapi ya indeks korupsi di Indonesia masih tinggi gitu ya. Masih tinggi. Jadi kan ya ini gimana ya? Supportnya mulai melemah. Indeks masih tinggi. Akhirnya apa? Yang tadinya di awal itu supportnya sangat besar ya, menjadi menurun gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Kinerja KAK sendiri juga semakin menurun. Kalau KAK-nya semakin menurun, otomatis KAK-nya bubar dan diganti dalam bentuk yang baru. Ya, terkait dengan support yang mulai melemah ini juga dipengaruhi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang kondusif. Jadi harapannya memang ya di salah satu faktor penyebab dari komisi anti korupsi itu gagal ya, itu kondisi sosial, ekonomi, dan politik ya yang tidak kondusif. Jadi harapannya memang satu negara yang mempunyai komisi anti korupsi ya dia harus kondisi sosial, ekonomi, politiknya ya harus stabil. Nah ini perbedaan komisi anti korupsi dengan lembaga penegak hukum ya terkait independensi dan wewenang. Nah ini ada perbedaannya ya. Jadi kemampuan KAK untuk berperilaku objektif dalam merumuskan kebijaksanaan sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan luar ya. Itu jadinya berbeda ya kalau penegak hukum ya. Jadi kalau ini kan independen dia ya. Tersedianya mekanisme yang transparan dan menilai kinerja KAK yang bersangkutan sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias.
Kemudian terkait dengan pemilihan KAK itu harus ada prosedur yang demokratis, ya, pimpinan KAK yang terpilih ini juga harus melakukan uji, ya, dan kewenangannya investigasi, penuntutan, pendidikan masyarakat, pencegahan dan koordinasi. Nah, ini berbeda dengan penegak hukum, ya, terkait dengan kewenangannya. Mungkin terkait investigasi, iya mungkin ya di kepolisian, ya, penuntutan, ya, tapi terkait dengan pencegahan, koordinasi, ya, ini ranahnya bukan ranah penegak hukum lagi. Nah, ini strategi, ya, strategi pemberantasan korupsi baik di Hong Kong, Indonesia, Thailand, ya, kemudian New South Wales, ini sama, ya. Adanya investigasi, adanya pencegahan, adanya pendidikan masyarakat, ya, itu sama. Nah, ini yang saya katakan, ya, mungkin saya tidak seperti kelompok tadi, ya, beberapa model, ya, negara. Saya hanya 2 saja yang saya soroti, yaitu Hong Kong dan Singapura, ya, di mana negara dengan indeks korupsi yang sangat bagus. Bagaimana role modelnya? Ya, role modelnya, mengapa sih Hong Kong, Singapura ini baik, ya, indeks korupsinya baik, ya. Nah, ini ternyata di Hong Kong itu KAK-nya ini telah lama terbentuk, ya, ini 1974, ya, apalagi Singapura ini 1952, ya, saya aja belum lahir, ya, 52, kalau yang 74 saya sudah lahir, ya, walaupun masih balita. Proporsi pegawai untuk departemen investigasi terbesar dibandingkan departemen lain. Nah, ini jadi dia mempunyai, ya, suatu departemen investigasi, khusus investigasi, dan itu paling besar, ya, gitu. Beda dengan di negara-negara yang lainnya. Mempunyai sumber dana yang mencukupi. Nah, tadi saya katakan bahwa memang butuh biaya yang banyak, ya, finansial yang tinggi. Kemudian rata-rata jumlah laporan yang masuk relatif lebih banyak. Ya, sekarang gini, para investigasi banyak, ya, SDM-nya banyak di situ, ya. Kemudian sumbernya ada, otomatis jumlah laporan yang masuk pun juga relatif lebih banyak, ya, laporan-laporan yang melakukan tindakan korupsi ini lebih banyak. Berikutnya, mempunyai wewenang yang lebih besar, bisa melakukan penuntutan sendiri. Berbeda di Indonesia, harus beberapa tahap, ya. Nah, ini yang saya katakan di Hong Kong dan Singapura ini lebih bisa kita soroti, ya, bisa kita soroti. Nah, ini, ya. Nah, di Singapura sekarang satu persatu. Singapura atau CPIB di situ Practice Investigation, ya, Bureau. Nah, ini tahun 1952, ya. Dia mempunyai landasan undang-undang dan dukungan politis, ya, otomatis di Indonesia sebenarnya juga sudah ada, ya. Cuman kalah tua aja, ya, pendiriannya, ya. Kemudian menciptakan peraturan anti korupsi yang lebih efektif di tahun 1960-an dengan nama The Prevention of Corruption Act. Ini tadi yang sudah mungkin dijelaskan oleh teman Anda. Menambah kewenangan investigasi dari CPIB dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Ya, jadi di sini memang kewenangannya yang terkait dengan investigasi, ya, ini cukup tinggi, ya. Kemudian hukumannya lebih berat pada pelaku korupsi. Undang-undang korupsi kemudian disahkan tahun 1989, kemudian di tahun 1999 Undang-undang korupsi diganti dengan undang baru, ya. Di sini disebut Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Obat Bius dan Kejahatan Serius, pencucian uang, menyita aset, ya, memberikan tambahan denda atau tambahan hukuman bagi terpidana korupsi untuk kasus-kasus tertentu. Ya, jadi bukannya malah lucu yang di Indonesia, ya, yang melaporkan malah yang terkena tindakan korupsi, yang dilaporkan malah bebas, kan aneh, ya. Memang aneh kok, ya, di sini tuh, ya. Jadinya benar-benar serius banget di sini, ya. Jadi untuk Singapura luar biasa, ya, negara yang indeksnya cukup baik. Nah, dari Singapura apa aja nih, ya, yang perlu diteladani, ya, kegiatan dalam pencegahannya. Di sana pemerintah itu memotong peluang korupsi melalui penyederhanaan prosedur administratif, ya, menghilangkan berbagai pungutan dan menghukum kontraktor pemerintah yang terlibat kasus suap. Nah, saya kira di Indonesia juga sudah seperti ini, ya, hanya saja memang
baru-baru inilah terkait dengan adanya transparansi atau terkait satu pintu dia. Misal kita SIM ya, SIM, STNK, kemudian apa namanya KTP ya, kemudian sekarang juga terkait legalisir juga legalisir online ya kan, kalau di kampus-kampus kan sekarang udah legalisirnya online gitu ya, jadi otomatis sudah menghilangkan kasus-kasus suap kayak gitu, memberikan sesuatu ya, itu udah tidak seperti itu lagi. Kemudian secara periodik mereview legal framework-nya, ya dia mereview benar baik apa tidak ya, dianalisa ya, perlu enggak ya amandemen yang mungkin dibutuhkan dan mengikuti perubahan situasi dan kondisi terkini. Jadi dilihat, misal direview lagi hasil-hasil laporannya, laporan-laporan korupsinya di situ ya, dianalisa. Perlu enggak nih ada mungkin peraturan baru di situ ya untuk mensikapi situasi dan kondisi yang terkini. Meningkatkan gaji pegawai layanan publik ya menjadi lebih memadai dan tidak tertinggal jauh dengan gaji di sektor swasta. Ini penting. Saya setuju. Ya. Karena saya termasuk layanan publik ya. Yang negeri maksudnya. Ya harapannya apa dengan adanya kenaikan gajinya? Ya sudah, nggak usah mikirin suap, nggak usah mikirin minta, nggak usah mikirin apa korupsi gitu loh. Kalau sudah diberikan kesejahteraan yang cukup tinggi. Berbeda kalau ini kan merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi kan, ya internal dan eksternal gitu loh, ya. Nah terkait dengan internal kebutuhan yang cukup tinggi tapi pendapatannya kurang gitu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya ini tadi ya melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan. Nah di Singapura ya gaji pegawai layanan publik ini lebih tinggi harapannya ya. Tidak tertinggal jauh dengan gaji yang sektor swasta atau BUMN di situ. Ya. Kemudian di Singapura itu ada model investigatif ya di sini. Nah, model investigatif apa saja yang ada di Singapura? Ya, pertama karakteristiknya unik, ya ukurannya lebih kecil sekitar 80 orang. Jadi dia menekankan pada fungsi investigasi dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah. Ya, jadinya di sana itu mungkin kalau sudah ada laporan kasus ya langsung ditindaklanjuti. Gitu. Ya, menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan different effect. Ya, jadi benar-benar kapok ya gitu loh si para koruptor ini. Ditekankan untuk meyakinkan investor dan akan iklim bisnis ya yang bebas suap. Nah ini sangat baik ya karena para investor itu tidak akan melakukan investasinya ke negara yang tinggi angka korupsinya. Kemudian seluruh putusan dalam sidang korupsi adalah putusan yang kredibel dan berpihak pada kegiatan pembangunan. Berikutnya di Hong Kong. Nah, ya kalau di Hong Kong ini ada satu dulunya ya ini terkait dengan petugas ambulan yang meminta uang ya kalau di Hong Kong dulu ya sebelum seperti sekarang itu semua petugas itu setiap melakukan satu kerjaan dia harus meminta uang layanan sendiri selain gajinya ya artinya dia harus ya itu tadi ya kalau diberikan uang dia bekerja kalau enggak ya enggak ya. Kemudian petugas pemadam kebakaran ya yang mau memadamkan api setelah menerima uang. Lucu ya, habis semua baru bisa dipadamin. Jadi kalau di telepon dipanggil pemadam kebakarannya ya kasih uang dulu baru dia mengerjakan pemadaman. Jadi kalau nggak kasih uang dia nggak mau memadamkan. Nah ini yang terjadi di Hong Kong ya dulu ya. Nah, seorang pasien pun harus memberikan uang kepada perawat rumah sakit untuk segera mendapatkan kamar. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Ida, ya nauzubillah ya, misalnya sakit misalnya, atau si A sakit ya, dia harus kasih dulu ke perawatnya duit, ya.
biar dia dapat kamar. Kalau enggak, bilang aja kamarnya penuh. Gitu, ya. Kemudian petugas polisi yang korup melindungi pelaku perjudian, prostitusi, dan narkoba untuk mendapatkan uang. Jadi dia yang sebagai pelindung, ya polisi ini malah pelindung tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, ya perjudian, prostitusi, dan narkoba. Ini waktu itu di Hong Kong. Kemudian barulah di Hong Kong itu ya mempunyai strategi, ya di sini. Jadi pada tahun 1974 dilakukan atau didirikan Independent Commission ya Against Corruption. Nah, di sini. Nah, di sini ya Hong Kong tersebut dia lebih ke pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran sikap anti korupsi. Ya, jadi di masyarakat itu diharapkan sadar akan ya budaya anti korupsi. Ya. Kemudian aktivitas utama ya atau core activity ini ya ini merupakan kemudian adalah model Hong Kong di sini. Nah, model Hong Kong di sini adanya ini ya strategi yang 3 ujung ini yaitu pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Di Hong Kong juga ya terkait dengan komitmen konsistensi dan pendekatan yang koheren antara pencegahan dan penindakan. Jadi mulai dia tahun 74 ini dengan adanya latar belakang seperti itu, masyarakat yang seperti itu, petugas yang seperti itu, dia mendirikan KAK terkait dengan ECAC ya di tahun 74 dengan adanya strategi-strategi untuk menurunkan kejadian korupsi. Nah, kemudian ya terkait dengan masih di Hong Kong ya, ini juga adanya model universal di sini ya. Ini terkait Independent Commission Against Corruption. Ini terkait dengan KAK internasional ya. Jadi Independent Commission Against Corruption di sini ya ada beberapa model ya terkait dengan model universal di mana kerangka hukumnya ini harus kuat, mendapatkan support keuangan, jumlah tenaga ahli mencukupi dan dukungan pemerintah. Ya, kemudian adanya kewenangan yang besar ya. Itu. Kemudian adanya penyidikan rekening bank ya terkait dengan investigasi dari ICAC yang relatif besar. Jadi kalau misalnya ada kasus korupsi yang mana ya uangnya itu dilakukan pencucian uang atau dimasukkan ke rekening salah satu bank, dia dari ICAC ini bisa melakukan investigasi. Ya. Gitu. Kemudian sama yang tadi adalah pola rekrutmen dan jenjang karir didasarkan pada keahlian dan kinerja. Jadi bukan berdasarkan karena dia saudaranya bupatinya misal atau saudaranya presidennya ya atau pejabatnya ya dia mendapatkan keleluasaan terkait dengan jenjang karir, tetapi memang untuk jenjang karir ini dilihat di latar belakangnya ya latar belakangnya dia memang cukup ahli apa tidak ya kemudian integritasnya bagaimana ya seperti itu. Kemudian ada 3 departemen fungsional yaitu investigasi, pencegahan, dan hubungan masyarakat. Ya itu aja yang dari saya terkait dengan role model untuk negara-negara yang di mana relatif angka kejadian indeks kejadian korupsinya ini baik ya dibandingkan negara yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bunda. Ya, jika belum ada, mungkin pertemuan ini saya sudahi ya terkait dengan role model negara yang anti korupsi dan sejarah ya daripada korupsi di Indonesia. Harapan saya Anda selaku mahasiswa ya mohon kiranya kita lebih baik
dan lebih baik, apalagi ini bulan suci Ramadan, di mana dilatih ya kita untuk menjadi manusia yang lebih bersih ya, lebih bersih, lebih baik. Ini melatih integritas ya, jujur ya. Misalnya Anda bisa aja loh ya di kamar, misalnya minum nggak ada yang tahu kan, tapi kan Anda nggak Anda lakukan, dilakukan nggak minum? Dilakukan nggak? Enggak ya, minum. Kemudian ada mungkin ada kacang, ada biskuit di situ, ya ada roti. Enggak ada bundanya, enggak ada mamahnya misalnya. Tapi tetap aja puasa ya